Halo semua, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Namun sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu yang telah mempercayakan kami untuk kami mempresentasikan materi ini. Kami dari kelompok 1 yang dimana kami akan membahas satu topik yaitu ekosistem estuaria. Di sini saya Kelvin Thomas Papang selaku moderator pada video presentasi kali ini. Namun saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa teman saya yang akan menjadi pemateri hebat kita. Ada Julian Carlos, kemudian ada Ahmad Iksan, kemudian ada Nahda Aisyah, ada Dewi Sari, ada Mona Lisa, dan yang terakhir ada Sami. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mulai dari pengertian ekosistem estuaria, kemudian manfaat ekosistem estuaria, permasalahan pada ekosistem estuaria, kemudian pelestarian ekosistem estuaria, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, lebih lanjut simak video kami pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Nahda Aisyah Rehana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekosistem estuaria. Jadi, ekosistem estuaria itu merupakan bagian dari ekosistem air laut yang berada di daerah pesisir dengan semi tertutup terhadap laut, tetapi masih memiliki akses meluas hingga ke daerah sungai. Jadi, seperti yang dapat kita ketahui, kawasan ekosistem estuaria ini lebih didominasi oleh substrat berlumpur atau endapan yang dibawa oleh air tawar dan air laut akibat pasang surutnya air, sehingga terbentuklah muara sebagai akses penghubung antara air tawar dan air laut yang dapat disebut sebagai payau. Selain itu, di bagian teluk pantai serta badan air di belakang pantai juga termasuk sebagai kawasan estuaria. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sari. Di sini saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari ekosistem estuaria. Dapat kita ketahui, ekosistem estuaria umumnya merupakan pantai tertutup atau semi terbuka maupun terlindung oleh pulau-pulau kecil, yaitu terumbu karang dan bahkan gundukan pasir dan tanah liat. Keistimewaan ekosistem estuaria yang lain adalah sebagai penyaring dan pengendapan dari berjuta bahan buangan cair beracun yang bersumber dari daratan agar menyisakan badan air yang lebih bersih, atau disebut dengan penyaring dari limbah cair. Adapun manfaat dari ekosistem estuaria yaitu sebagai tempat pemukiman, sebagai tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan, sebagai alat atau jalur transportasi, dan sebagai pelabuhan dan kawasan industri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sami. Saya akan menjelaskan permasalahan ekosistem estuaria. Estuaria sebagai kawasan pelestarian antara air tawar dan air asin menghadapi berbagai masalah akibat aktivitas manusia dan perubahan lingkungan. Permasalahan utama meliputi polusi udara, limbah domestik dan industri, serta eutrofikasi mengancam kehidupan akuatik, penangkalan, erosi dan sedimentasi, mengganggu aliran udara dan habitat, eksploitasi sumber daya, penangkapan ikan secara berlebihan merusak ekosistem, kehilangan habitat, kerusakan mangrove dan perubahan tata guna lahan mengurangi keberagaman hayati, intrusi air asin, eksploitasi udara tanah menyebabkan masuknya air asin ke daratan, perubahan iklim, kenaikan permukaan laut dan suhu mempengaruhi migrasi spesies, pembangunan infrastruktur, pembangunan proyek mengubah pola aliran dan sedimentasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julian Carlos. Di sini saya akan menjelaskan cara pelestarian ekosistem estuaria. Ekosistem estuaria memiliki banyak manfaat dan banyak organisme yang hidup pada wilayah tersebut. Maka, keseimbangan ekosistem tersebut harus tetap terjaga dan dilestarikan keutuhannya.
karena semakin meningkatnya kehidupan menyebabkan manusia sebagai pengelola memanfaatkan wilayah dengan cara melakukan eksploitasi organisme yang hidup pada wilayah tersebut, serta eksploitasi habitatnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iksan. Di sini saya diberi kesempatan untuk membacakan cara pelestarian ekosistem estuaria. Upaya pelestarian ekosistem estuaria dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada menjaga kebersihan lingkungan sekitar estuaria, selanjutnya tidak membuang sampah sembarangan, dan yang terakhir menjaga kelestarian biota-biota sekitar daerah estuaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa dari Lokal B1 jurusan Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yang telah teman saya bahas. Seperti yang kita ketahui, estuaria merupakan tempat pertemuan air tawar dan air asin. Tempat ini berperan sebagai daerah peralihan antara kedua ekosistem akuatik. Estuaria maupun muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuaria sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Salintas ini berubah secara bertahap mulai dari daerah air tawar ke laut. Salintas ini juga berpengaruh oleh siklus harian dengan pasang surut air. Nutrien dari sungai dan memperkaya estuaria. Ekosistem estuaria disusun oleh komponen biotik dan abiotik yang saling melakukan interaksi. Biota yang menyusun estuaria diantaranya adalah berbagai macam hewan dan tumbuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa materinya telah selesai. Semoga apa yang telah teman-teman saya paparkan teman-teman dapat pahami dengan baik. Maka dari itu akhir dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.